Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Pintaria Borusaragi, NIM 1907011097. Saya salah satu mahasiswi di Universitas Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peluang pekerjaan di bidang sastra Indonesia dan manfaat penggunaan teknologi informasi. Yang pertama, penulis. Peluang kerja pertama yang dapat dilakukan oleh lulusan sastra Indonesia adalah menjadi seorang penulis novel. Jika kamu suka menulis dan membaca novel, ada baiknya masuk jurusan ini agar kelak menjadi seorang penulis novel. Yang kedua adalah tenaga pengajar. Lulusan dari bahasa dan sastra, terlebih sastra Indonesia, itu identik dengan pekerjaan menjadi seorang tenaga pengajar, baik itu guru ataupun dosen. Di mana-mana pasti setiap pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Yang ketiga, copywriter. Kalimatmu yang afik, menarik, dan dengan caramu dalam mengungkapkan pikiran melalui sebuah tulisan bisa membuat perusahaan periklanan atau advertising tertarik dengan keterampilan yang kamu miliki. Mereka tak segan untuk merekrutmu menjadi seorang copywriter. Yang keempat, content writer. Setiap perusahaan startup tentu memiliki website. Lulusan sastra yang memiliki tugas untuk mengisi website ini dengan tulisan atau konten-konten yang menarik. Namun, tugasnya memang terlihat tak begitu jauh dari copywriter. Bedanya, menjadi content writer di suatu website itu berarti menulis untuk laman internal. Maksudnya, tulisan akan dipublikasikan di website. Kelima, peneliti. Menjadi seorang peneliti ialah bisa bergabung bersama dengan lembaga penelitian, atau bahkan bisa juga bergabung dengan suatu perusahaan dan menjadi bagian dari research dan development. Keenam, penerjemah bahasa. Seseorang yang menguasai lebih dari satu bahasa dan mampu menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain secara profesional. Ada dua tipe penerjemahan bahasa secara lisan dan tulisan. Bahasa yang akan diterjemahkan disebut sebagai bahasa asli atau original, dan bahasa setelah diterjemahkan disebut bahasa tujuan. Yang ketujuh, leksikografer. Proses kerja berikutnya dari jurusan sastra Indonesia adalah sebagai leksikografer. Profesi ini bekerja mengedit dan menulis kamus-kamus besar sastra dan bahasa. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi di dunia kerja dari jurusan bahasa dan sastra Indonesia. Yang pertama, jurnalis. Tak jauh beda dengan penulis, jurnalis juga memanfaatkan teknologi informasi sebagai acuan untuk menulis dan membuat jurnal senarik mungkin dengan menggunakan teknologi informasi sehingga jurnalis tidak mudah melakukan pekerjaan. Yang kedua, dunia pertelevisian. Dunia pertelevisian tidak lepas dari teknologi informasi yang unsur paling pentingnya mencetak perfilman dan menayangkan di televisi, sehingga membutuhkan teknologi informasi dalam hal ini. Seperti yang kita alami sekarang, bahwa teknologi informasi sangat berpengaruh dalam pekerjaan maupun kehidupan. Yang ketiga, penulis. Bahasa dan sastra Indonesia tak pernah lepas dari penulis. Seorang menulis pada era sekarang tidak perlu lagi menggunakan pena dan kertas yang merepotkan penulis. Pada era milenial, penulis yang hanya perlu memanfaatkan teknologi informasi yang menggunakan komputer atau laptop sebagai media dan menulis, mempublikasikan melalui internet. Sekian dan terima kasih.